Hai semuanya, welcome back to Data Saham LM Channel. Video kami akan menyajikan data-data tentang pergerakan saham harian, juga data-data soal berita maupun laporan keuangan dan juga closingan harga saham harian. Disclaimer ya, di video ini bukan ajakan untuk jual beli saham dan keputusan investasi akan kembali ke masing-masing individu. Oke, kita mau bahas closing hari Jumat tanggal 20 Februari dan IHSG ditutup melemah sebesar 2,31 poin atau minus 0,03% dari hari sebelumnya, dan nilai IHSG hari ini adalah 8.271,77. Nah, teman-teman, kita mau lihat juga untuk pergerakan broker maupun saham-saham yang naik hari ini. Oke, teman-teman bisa ngelihat ini adalah broker-broker yang aktif untuk transaksi pada tanggal 20 Februari 2026 ya. Hari Jumat kemarin, yaitu Stockbit, Mandiri Sekuritas, AKYPYU itu asing, dan mostly sih kalau retail masih akumulasi. Retail BUMN juga akumulasi, asing juga akumulasi, tapi nggak sebesar retail dan BUMN ya. Lalu banyak asing juga yang mulai jual, domestik, broker domestik juga jual. Ada juga yang lebih ke net buy, BK ini lebih net buy, NI, BNI Sekuritas, BUMN juga menjual. Dan ya ini sih untuk transaksi paling besarnya dari retail ya. Dari retail, dan mereka lebih banyak net buy. Biasanya memang kalau merah itu harusnya memang posisinya beli biar kita dapat harga termurah gitu. Untuk saham-saham yang trending ada Zata, Bell, BP, Bumi dan lain-lain. Tapi kita lihat untuk moversnya ada Zata, SKBM, Agi, Talf, Jas, APLI, Nobuk, Arko, ST, Baja, RTX, Meri, Gema, RLCO dan lain-lain. Itu saham-saham yang naiknya hari ini lumayan signifikan, terutama yang kita tadi lihat awal-awal ini sampai arah. Dan kita juga mau lihat dari sektornya, rekap sektor ya. Untuk sektor teknologi dia turun, ditutup negatif. Energi juga lumayan banyak, ditutup negatif 1%. Basic industry ditutup 0,22%. Infrastructure ditutup dibuka 0,92. Transportasi ditutup minus 1,06. Industrial 0,5. Health 0,32. Finance naik 0,54% setelah kemarin-kemarin selalu beberapa hari ya selalu merah gitu. Cyclical 0,22, property 0,75 minusnya, dan non cyclical minus 1,53. Untuk saham-saham yang ditransaksikan oleh retail ini salah satunya di Stockbit Sekuritas ya. Itu banyak yang lebih membeli itu di saham Petro, MBMA, RMKO, Bumi. Dan juga untuk net sell-nya di BRI, Zata, Energi, Goto, HMSP, VKTR, Harta, Aman, BMRI, dan lain-lain. Kalau Zata sebenarnya kan di closing ke arah, tapi kok bisa ya Zata banyak di net sell? Kita lihat dulu yuk kalau Zata ini gimana broker summary-nya. Oke teman-teman, ini adalah harga closingannya Zata. Untuk Zata sendiri ternyata masih ada sellernya ya, jadi closingnya memang di harga arah, tapi masih ada seller gitu yang mau menjual. Mungkin itu juga memang retail ya. Oke, kita lihat dulu broker summary-nya. Nah, ini pergerakan saham Zata kemarin sebelum closing. Nah, ternyata ini Zata banyak diakumulasi sama asing, terutama AK. Jadi Zata ini kan salah satu perusahaan tekstil ya. Memang kemarin itu waktu pemerintah mengumumkan akan membangun BUMN tekstil, saham-saham tekstil ini naik signifikan, termasuk Zata. Dan juga Zata ini salah satu yang paling naik gitu ya. Nah ini ternyata diakumulasi oleh asing nih di range-nya, average-nya 145. Tapi ada juga nih AZ yang akumulasi di rata-rata harganya 159. Nah untuk retail lebih banyak yang sell di average 146, dan juga BUMN dan domestik juga banyak yang sell gitu. Jadi asing beramai-ramai beli. Ada juga ini big money-nya di MG gitu, juga dia beli. Nah gak tahu deh kalau misalnya ada berita tanggal 20 Februari kemarin itu BRI banyak diborong oleh asing.
di range harga 3.840-an, 3.830 ya. Jadi kemungkinan nih bagus banget asing udah mulai akumulasi memang, walaupun kenaikan harganya nggak terlalu signifikan ya, di 1% aja, 1,8%, karena memang tekanan jual juga dari retail maupun BUMN gitu, CC, Mandiri dan juga OD itu BRI, ada XL, Stockbit juga masih banyak tekanan jual. Tapi memang kalau bisa dilihat ini asing semuanya akumulasi BRI bank gitu. Kita lihat yuk saham bank lain gimana. Untuk saham BBCA sendiri di sini retail banyak juga akumulasi di 7.100. Kemarin closingannya kenaikannya nggak terlalu signifikan, lebih bagus BRI. Dan untuk asing juga banyak akumulasi. Ini AK, broker AK, ZP udah mulai akumulasi banyak bank-bank. Lalu ada juga SQ domestik, ada juga asing yang memang menjual di KZYU, lalu domestiknya menjual juga di MG. Nah ini kalau BCA lebih banyak distribusi ya kalau bisa dibilang, cuman memang dari pergerakan harganya juga lumayan banyak yang beli gitu. Nah ini bisa dilihat Bank Mandiri juga kenaikannya nggak terlalu signifikan, nggak sesignifikannya BRI tadi, tapi di sini asing udah mulai akumulasi lagi. Broker BK, AK, YU itu udah mulai akumulasi. Tadi kita bisa lihat ya AK transaksinya banyak banget untuk di bank, RX gitu. Untuk sellernya masih di domestik dan juga BUMN gitu. Nih ada OD, BRI, Reksa, lalu CCNI itu juga retail dan BUMN ya. Terus jadi ini banyak juga dibeli. Nah untuk mungkin salah satu saham yang kemarin itu lumayan banyak ya di energi, di 8,68%. Kita lihat broker activity-nya. Nah kita lihat untuk energi ternyata diborong sama Mandiri Sekuritas karena mungkin kemarin harga oil lagi naik juga, dengan juga ketidakpastian kondisi ekonomi global. Lalu AK juga nih asing udah mulai akumulasi di 1.670-an, berarti masih ini ya dekat sama kemarin closing gitu harganya, harga akumulasinya. Padahal udah naik 8,68% kan, berarti ini banyak juga rata-rata yang akumulasi itu ya rata-rata di 1.700. Jadi kalau money seperti asing gitu, kalau akumulasi di harga tinggi berarti kan pasti mereka masih akan berusaha sahamnya untuk naik gitu ya. Jadi sebenarnya itu chance juga buat kita untuk ikut akumulasi karena kemungkinan ya masih akan naik gitu kalau memang asing atau big fund akumulasi. Nah di sini malah yang jual ada BNI Sekuritas, lalu domestik termasuk retail ya. Yang jual juga ada beberapa juga yang asing, memang jualnya di harga di bawah closing nih. Nah teman-teman, ini adalah harga komoditas di penutupan tanggal 20 Februari ya. Jadi untuk emas itu di 2,23% naiknya, silver 6%, lalu ada juga coal turun di 0,56, lalu ada gas itu masih natural gas masih naik 1,7, lalu coking coal juga nggak naik ya. Ada palm oil di 2,79% naiknya. Ada juga nikel di 0,78%. Lalu ada timah di minus 0,61 dan juga craft pulp di minus 0,46 gitu. Jadi yang paling naik masih di sektor emas ya, karena benar-benar kalau tidak pastian ekonomi global gitu masih belum ada kepastian baik itu tarif dagang maupun lain-lain, masih unpredictable. Jadi setiap hari ada perkembangan yang ngaruh juga ke harga saham maupun harga komoditas gitu ya. Jadi orang memang itu mempengaruhi keputusan investasi kita gitu. Nah teman-teman, ini ada beberapa berita yang sampai tanggal 20 Februari ini bermunculan ya. Jadi ada RI dan AS capai kesepakatan dagang final dan teken sejumlah MOU, dan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada hari Kamis 19 Februari menandatangani kesepakatan perdagangan final antara kedua negara. Dan poin pentingnya yang pertama, AS akan menurunkan tarifnya untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Selain itu, AS juga memberikan tarif 0% kepada sejumlah barang ekspor Indonesia. Nah, ini berita sampai tanggal 20 ya, tapi ini bisa berubah juga
Jadi banyak kesepakatan-kesepakatan yang sudah diteken. Lalu Indonesia akan mengimpor barang dan jasa dari AS dengan nilai hingga USD 33 miliar. Lalu Indonesia juga akan menangani berbagai hambatan non-tarif. Mungkin teman-teman bisa lihat di tabelnya. Lalu ada dari emiten ADI, pemegang saham ADI, PT Triputra menjual 3,8 juta saham ADI. Nah ini memang kemarin saham ADI kayaknya ditutup negatif ya. Memang kalau minggu kemarin udah naik lumayan signifikan nih. Kalau nanti kita lihat mungkin udah belasan persen gitu. Udah rebound dari waktu kemarin bulan lalu sempat jatuh di 28 Januari ya, itu di 7 ribuan, sekarang udah di 9.300 itu karena memang secara fundamental termasuk memang saham batubara yang bagus. Selain itu ADI memang gak kena potongan kuota produksi gitu bersama dengan Bumi dan Indi, jadi memang ADI ini kayaknya layak deh dikoleksi. Selain itu memang kalau dari Adaro sendiri dividennya historinya memang besar gitu ya bagi dividennya, dan ADI ini tahun buku 2025 belum membagikan dividen gitu. Jadi mungkin para dividen hunter bisa nih untuk mulai akumulasi, karena memang kalau ADI walaupun harganya sekarang udah lumayan ya, udah 9.000 menuju 10.000, tapi masih worth it lah untuk kita invest ke dividen gitu. Lalu ada berita dari saham Bevin yang akan melakukan buyback saham hingga 100M. Lalu ada salah satu holder CBDK menjual saham CBDK dengan rata-rata 6.300 per lembar senilai total 157,5 miliar, yang kepemilikannya lumayan turunnya ya dari 1,37% menjadi 0,93% gitu. Nah ini mungkin memang berita 20 Februari ya, yang AS memberikan tarif 0% untuk minyak sawit hingga produk tekstil. Namun memang sampai berjalannya waktu masih banyak sekali perubahan-perubahan yang dibuat di kesepakatan dagang Amerika Serikat ya, termasuk untuk negara-negara seperti negara kita, dan itu masih sangat unpredictable gitu. Jadi memang ketidakpastian ekonomi global ini menjadi salah satu concern kita ya dalam memilih saham maupun memilih jenis investasi. Nah biasanya sih kalau misalnya dalam ketidakpastian ekonomi global, orang-orang lebih lari invest ke emas, logam mulia seperti itu. Nanti kita bisa lihat ya untuk harga komoditas sampai di tanggal ini, di 2 hari setelah closing kemarin. Nah kita lanjut lagi untuk berita untuk emiten TPIA, yaitu salah satu emiten saham Konglo ya, atau sahamnya Pak Prayogo. Itu ada pembangunan pabrik CAEDC yang mencapai 50% dan targetnya beroperasi di kuartal 1 2027. TPIA melalui anak usahanya PT Chandra Asri Alkali mengumumkan bahwa progres pembangunan pabrik klor, alkali, dan etilen klorida di Cilegon telah mencapai 50%. Nah ini juga berita bagus nih. Jadi nanti ini akan mendongkrak juga mungkin laba dari TPIA gitu ya. Tapi memang baru beroperasi nanti 2027. Untuk pengendali IRSX, tambah kepemilikan senilai 62,5 miliar atau senilai 1,7%. Nah ini BI perkirakan kenaikan minimum free float dorong penjualan saham tambahan senilai 187 triliun. Nah ini kan kemarin salah satu tuntutannya MSCI ya untuk menaikkan free float gitu. Dari BI mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan kenaikan minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Itu akan mendorong penjualan saham tambahan senilai 187 triliun. Dan BI mencatat bahwa saat ini terdapat 267 emiten yang memiliki free float antara minimum existing sebesar 7,5% dan target baru sebesar 15%. Jadi memang lumayan ya, dari 900-an emiten itu 267-nya atau sekitar seperempatnya ya, itu 25%-nya ternyata free float-nya belum mencapai 15% gitu. Dan memang bukan waktu yang sebentar untuk menaikkan free float, namun pastinya ini akan terus diusahakan oleh emiten dan juga BI karena demi memenuhi tuntutan MSCI dan juga mau mengembalikan kepercayaan asing lebih banyak lagi gitu ya. Nah oke. Lalu ada berita dari PGO atau Pertamina Geothermal Energy. Direktur Utama PGO mengatakan bahwa
Pihaknya berencana akan bekerja sama dengan Microsoft guna membahas kerjasama Green Data Center berbasis energi panas bumi. Sebelumnya, PGO pada Desember 2025 mengumumkan kerjasama strategis dengan Indonesia Data Center dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk mengembangkan roadmap pengembangan infrastruktur Green Data Center yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk masuk ke tahap implementasi pengembangan data center berbasis geothermal. Ini bagus banget kalau misalnya sampai bisa kerja sama Microsoft, PGO pasti akan keuntungannya akan naik dan sentimennya juga bagus banget gitu. Untuk Krakatau Steel atau KRAS itu melaporkan bahwa melalui anak usahanya PT Krakatau Pipe Industri resmi memulai pengiriman pipa baja untuk proyek strategis nasional pipa gas transmisi Dumai ke Seimangke. Nilai transaksi ini belum diumumkan, namun Direktur KRAS mengatakan bahwa dari total investasi proyek tersebut senilai 6,3 triliun, sekitar 60-65%-nya diantaranya untuk dialokasikan kepada material pipa gitu. Ini kalau misalnya berhasil, ya ini salah satu sentimen yang baik juga ya untuk KRAS. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin butuh melihat rekapan saham harian. Dan disclaimer lagi, kalau misalnya video ini bukan ajakan jual beli saham apapun, semua keputusan investasi kembali ke individu masing-masing. Oke, video ini sampai di sini dulu. Semoga kalian suka. Please like, subscribe, and share. Juga komen, nyalain notifikasi kalau kamu memang suka video-video kita supaya kamu gak ketinggalan nonton video kita. Bye!